Narator Horror Story Bab 7 Mayang. Malam itu gelap, lebih gelap daripada biasanya. Tanah pemakan melati yang telah dipenuhi energi gaib dan kegelapan kini terasa seperti panggung bagi teror yang tak terlihat. Makhluk-makhluk gaib yang biasanya tersebar dan tunduk pada kekuasaan Sri Kandi kini berkeliaran liar, seolah ada sesuatu yang mengusik keseimbangan. Di antara bayangan pohon dan sungai yang berkelok, terdengar suara langkah kaki ringan, cepat, dan panik. Mayang berlari, napasnya terengah, mata yang bersinar ketakutan menatap ke belakang. Makhluk-makhluk gaib itu mengejar. Bayangan hitam dengan mata merah menyala, menggigit udara, menimbulkan bisikan-bisikan yang menusuk telinga. Mayang hanyalah seorang anak manusia biasa. Tubuhnya lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi mereka. Setiap langkahnya terasa berat, dan suara makhluk yang mengintai di belakangnya semakin dekat. Tiba-tiba, dari balik bayangan pohon, muncul sosok kecil yang bercahaya. Anak kecil dengan mata yang bersinar tajam, tubuhnya memancarkan aura yang sama sekali berbeda dari makhluk-makhluk gelap yang mengejar Mayang. Itu adalah Sri Kandi, arwah yang telah ribuan tahun kesepian, kini berdiri di hadapan Mayang. Tubuhnya kecil, tetapi kehadirannya menimbulkan rasa takut sekaligus perlindungan. Dengan satu gerakan tangannya yang kecil namun tegas, makhluk-makhluk gaib yang mengejar Mayang dihentikan. Mereka terhenti, menjerit, dan akhirnya mundur, lenyap dalam kegelapan yang ditelan oleh kekuatan Sri Kandi. Bayangan yang biasa menakutkan itu sirna, digantikan oleh aura terang yang menenangkan. Mayang terhenti, tubuhnya gemetar, tetapi merasa aman untuk pertama kalinya setelah terjebak dalam teror makhluk gaib itu. Sri Kandi menatap Mayang dengan mata bercahaya. Suaranya terdengar lembut namun tegas. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya. Suara kecil itu membawa otoritas ribuan tahun pengalaman dan kesepian yang mendalam. Mayang menatap anak kecil di depannya, masih gemetar, dan hanya mampu menjawab dengan polos, tulus, dan polos. Aku hanya ingin pulang." Kata-kata itu begitu sederhana, murni, dan polos, tetapi membawa ketulusan yang mampu menembus hati Sri Kandi. Tidak ada niat tersembunyi, tidak ada dendam, hanya keinginan seorang anak kecil untuk kembali ke rumah, ke tempat yang aman. Sri Kandi menunduk sebentar, merasakan sesuatu yang hangat di dalam hatinya, perasaan yang telah lama hilang, yang ribuan tahun kesepian tidak pernah membelikannya. Rasa tenang. Ia menyadari, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tidak takut padanya, yang tidak berniat memanfaatkan kekuatannya, yang hadir hanya karena kebutuhan murni, ingin pulang. Dengan gerakan cepat, Sri Kandi melangkah di sisi Mayang, memancarkan aura pelindung yang menahan segala makhluk gelap di sekitar. Mereka berjalan melalui hutan, sungai, dan jalan setapak yang biasanya dihantui roh-roh nakal. Setiap langkah Mayang semakin ringan karena kehadiran Sri Kandi, dan setiap energi gelap yang biasanya membebani Sri Kandi kini tampak lebih stabil, seolah bisikan murni dari Mayang menenangkan jiwa yang telah ribuan tahun kesepian itu sendiri. Di sepanjang perjalanan, Sri Kandi tetap diam. Ia tidak banyak bicara, tetapi setiap gerakannya penuh perhitungan dan perhatian. Ia menyingkirkan setiap bahaya, menenangkan setiap energi gelap, dan memastikan Mayang bisa melangkah tanpa terancam. Untuk pertama kalinya, setelah ribuan tahun, Sri Kandi merasakan tanggung jawab, bukan sekedar kekuasaan, bukan sekedar dendam atau pertahanan rumahnya, tetapi tanggung jawab untuk melindungi seseorang yang polos, murni, dan tak berdaya. Ketika mereka akhirnya mencapai rumah Mayang, cahaya jiwa Sri Kandi yang hampir padam kini bersinar sedikit lebih terang. Mayang berbalik, menatap anak kecil yang membantunya. Ada kehangatan, rasa aman, dan kebahagiaan sederhana yang terpancar dari matanya. Tanpa kata, Sri Kandi menyadari sesuatu yang luar biasa. Kehadiran Mayang telah menenangkan kesepian ribuan tahun dalam jiwanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada teman sejati, yang mungkin tidak sepenuhnya menyadari kekuatan dan sejarahnya, tetapi cukup hadir untuk menyalakan kembali kilasan cahaya yang telah membeku dalam jiwa Sri Kandi. Sri Kandi, dengan gerakan lembut melangkah keluar dari halaman rumahnya, mengikuti Mayang yang berjalan masuk ke rumahnya sendiri. Namun, yang membedakan malam itu adalah Sri Kandi tidak lagi hanya mengikuti dari jauh. Ia menyatu dalam perjalanan Mayang. Tubuhnya kecil, energi gaibnya kuat, dan jiwanya yang ribuan tahun kesepian telah membeku
kini mulai meleleh sedikit demi sedikit oleh kehangatan yang dibawa oleh kehadiran Mayang. Mayang yang polos, tanpa sadar, telah menjadi sahabat pertama Sri Kandi setelah ribuan tahun. Arwah anak kecil yang kesepian itu tidak lagi sendirian. Ia kini memiliki teman yang mungkin tidak sepenuhnya menyadari kekuatan dan sejarahnya, tetapi cukup hadir untuk menyalakan kembali kilasan cahaya yang telah membeku dalam jiwa Sri Kandi. Dan malam itu berakhir dengan sunyi yang berbeda. Cahaya Sri Kandi tidak lagi lemah dan suram seperti sebelumnya. Ia bersinar lembut, menyesuaikan diri dengan kehadiran Mayang. Rumahnya yang ribuan tahun menjadi markas kekuasaan, kini tampak seperti masa lalu yang tertinggal. Sri Kandi telah meninggalkan rumahnya, mengikuti Mayang, dan memulai perjalanan baru. Perjalanan yang penuh misteri, harapan dan persahabatan yang jarang ia rasakan ribuan tahun lamanya. Namun, cerita itu tetap menggantung. Jalan mereka panjang, dunia di luar masih penuh rahasia, makhluk gaib tetap mengintai, dan kekuatan gelap yang pernah menjadi bagian dari Sri Kandi tidak pernah sepenuhnya hilang. Tetapi untuk pertama kalinya, kesepian ribuan tahun itu menemui titik terang. Sri Kandi menemukan sahabatnya, dan mungkin, hanya mungkin, ada harapan untuk cahaya yang lebih terang di masa depan. Tamat.